Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita banyak nikmat sehingga kita masih dapat melanjutkan kegiatan kita seperti biasa karena nikmat dari Allah. Selawat beriringkan salam ke ruh junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa istiqomah mengikuti ajaran beliau sampai nanti Allah masukkan kita ke dalam surganya. Baik, kali ini kita akan masuk ke pembelajaran kedua, subtema 3 tentang menyayangi tumbuhan, di mana pembelajaran ini masih pada tema 3B. Namun sebelum kita lanjut lebih jauh, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'ni bi 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wazidni ilman. Baik, selamat pagi untuk anak-anak Bapak semua. Semoga pagi ini tetap semangat dan harus tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran online. Baik, kita akan mempelajari cara menyayangi tumbuhan. Apa saja yang dapat kita lakukan agar kegiatan atau perbuatan kita tersebut termasuk kepada cara menyayangi tumbuhan. Yang pertama, apabila nanti Ananda misalnya atau sudah pernah mengganti pot tanaman yang sudah rusak, berarti aktivitas tersebut termasuk cara menyayangi tumbuhan. Yang kedua adalah memberi pupuk untuk tanaman. Memberi pupuk pada tanaman bisa saja diberikan 4 kali dalam sebulan. Dan yang ketiga, jika Ananda menyiram tanaman secara rutin, misalnya pagi dan sore hari, berarti kegiatan tersebut merupakan cara untuk menyayangi tumbuhan. Sedangkan yang ketiga, mencabuti rumput yang tumbuh di sekitar tanaman. Ini juga penting agar nanti pertumbuhan tanaman yang kita tanam bisa lebih optimal. Dan yang kelima, tidak merusak tanaman. Tidak merusak tanaman di sini bisa saja dengan tidak memetik daun-daunnya atau tidak mematahkan ranting ataupun dahannya. Di sini Bapak menampilkan 5 cara menyayangi tumbuhan, meskipun masih banyak cara-cara untuk menyayangi tumbuhan yang lainnya. Baik, selain menyayangi tumbuhan, kita juga wawancara. Sebelum kita masuk ke pengertian wawancara, Bapak ingin terlebih dahulu menampilkan contoh dari wawancara itu sendiri. Di sini akan ada wawancara antara Tony dan Pak Brata. Tony, apa saja jenis tanaman pisang yang Bapak tanam? Pak Brata, ada pisang raja, pisang Ambon, dan pisang susu. Tony, Masya Allah, banyak juga ya Pak. Sudah berapa lama Bapak menanam pisang ini? Pak Brata, Bapak sudah menanamnya sejak 10 tahun yang lalu. Tony, Subhanallah, sudah lama ya Pak. Pasti Bapak sudah mengerti sekali cara menanam tanaman pisang ini. Pak Brata, tentu saja nak, Bapak belajar dari ayah Bapak. Tony, kapan waktu tanam yang paling baik Pak? Pak Brata, waktu tanam yang baik adalah awal musim hujan. Tony, apakah tanaman pisang juga perlu diberi pupuk Pak? Dijawab oleh Pak Brata, tentu saja nak, berilah pupuk beberapa kali dengan cara menaburkannya di atas tanah sekitar batang pisang. Jika kamu memeliharanya dengan baik,
tanaman pisangmu akan tumbuh subur seperti milik Bapak. Iya Pak, terima kasih atas informasinya Pak Brata. Pak Brata, sama-sama nak. Semoga bermanfaat informasinya ya nak. Lihat, dari contoh wawancara yang Bapak tampilkan, ada aktivitas yang dilakukan oleh Tony, yaitu berupa bertanya kepada Pak Brata, dan Pak Brata menjawab dari pertanyaan Tony tersebut, sehingga kesimpulan bahwa wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh pewawancara kepada narasumber untuk memperoleh informasi. Perhatikan gambar, anak berbaju biru yang memegang mic merupakan pewawancara, sedangkan Bapak yang menggunakan jas hitam adalah narasumber. Jadi, pewawancara adalah orang yang bertanya kepada narasumber, sedangkan narasumber adalah orang yang memberikan informasi kepada pewawancara. Jadi, setiap kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh pewawancara dan narasumber merupakan aktivitas wawancara. Bapak ulangi, setiap kegiatan tanya jawab untuk memperoleh informasi di mana terdapat pewawancara dan narasumber, maka kegiatan tersebut dikatakan pewawancara. Di mana, Bapak ulang, kegiatan tanya jawab untuk memperoleh informasi di mana di dalamnya ada pewawancara dan narasumber, maka kegiatan tersebut adalah wawancara. Pewawancara adalah orang yang bertanya, sedangkan narasumber adalah orang yang memberikan informasi atau orang yang menjawab pertanyaan. Kita lanjutkan. Seperti tadi, contoh wawancara yang dilakukan oleh Pak Brata dan Tony, di mana banyak pertanyaan yang diajukan oleh Tony, maka dari pertanyaan-pertanyaan tersebut tentu saja ada kata tanya yang digunakan oleh Tony ketika bertanya. Bapak ambil contohnya. Tony bertanya, kapan waktu terbaik untuk menanam tanaman pisang? Maka kata tanya yang digunakan oleh Tony adalah kapan. Selain kata tanya kapan, masih ada beberapa lagi kata tanya yang biasa digunakan dalam wawancara. Yang pertama, ada kata tanya apa. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda. Bapak ulangi, kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda atau penjelasan suatu hal. Bapak ambil contoh, apa yang Bapak tanam di kebun Bapak? Apa yang Bapak tanam di kebun Bapak? Dari pertanyaan itu menunjukkan bahwa dia menanyakan benda. Benda apa yang ditanam di kebun tersebut. Biasanya kata tanya ini akan menjawab benda. Misalnya jawaban dari pertanyaannya adalah, tanaman yang saya tanam di kebun saya adalah tanaman pisang. Pisang di sini bisa diartikan sebagai benda. Kata tanya yang kedua adalah siapa. Siapa biasanya digunakan untuk menanyakan orang. Biasanya digunakan untuk menanyakan orang. Bapak ambil contoh. Siapa yang mengajari Bapak untuk menanam tanaman pisang? Siapa yang mengajari Bapak untuk menanam tanaman pisang? Dari pertanyaan tersebut, dia tanyakan siapa, maka jawabannya adalah menunjukkan orang. Bisa saja menyebutkan langsung siapa orangnya atau siapa nama orangnya, atau
apa pekerjaan orang tersebut. Kata tanya yang ketiga adalah kapan. Kapan. Kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Waktu di sini bisa saja menunjukkan waktu pada jam. Bapak ulang, waktu di sini bisa saja menanyakan waktu pada jam, pada pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, atau misalnya waktu kemarin, besok, ataupun pada waktu musim tertentu, misalnya musim hujan ataupun musim kemarau. Bapak berikan contoh, kapan waktu terbaik untuk menanam tanaman pisang? Maka dijawab oleh Pak Brata tadi, waktu terbaik untuk menanam tanaman pisang adalah awal musim hujan. Awal musim hujan. Musim hujan menunjukkan waktu. Kata tanya selanjutnya adalah di mana. Di mana. Di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Digunakan untuk menanyakan tempat. Di mana sama dengan tempat. Bapak berikan contoh. Di mana tempat terbaik untuk menanam tanaman pisang? Di mana di sini berarti dia tanyakan tempat. Bisa saja dijawab misalnya di kebun, di pekarangan rumah, atau di dalam pot. Kata tanya yang selanjutnya adalah mengapa. Mengapa? Mengapa? Mengapa digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab. Mengapa sama dengan alasan atau sebab. Contoh dari pertanyaannya, mengapa Bapak lebih memilih menanam tanaman pisang di kebun Bapak? Mengapa Bapak lebih memilih tanaman pisang untuk ditanam di kebun Bapak? Jawaban dari pertanyaan tersebut berarti berupa alasan. Karena tanaman pisang adalah tanaman yang mudah tumbuh. Karena tanaman pisang merupakan tanaman yang mudah tumbuh. Alasan dari memilih tanaman pisang untuk ditanam di kebun tersebut. Dan kata tanya yang terakhir adalah bagaimana. Bagaimana? Bagaimana digunakan untuk menanyakan cara. Bagaimana sama dengan cara. Contoh pertanyaannya, bagaimana cara menanam tanaman pisang? Bagaimana cara menanam tanaman pisang? Jadi, dari pertanyaan ini, jawaban yang seharusnya adalah menunjukkan cara menanam tanaman pisang. Dengan cara menggali lubang di atas permukaan tanah, kemudian meletakkan pohon pisang di atas lubang tersebut. Kemudian lubang ditutup kembali dengan tanah. Menunjukkan bagaimana cara menanam tanaman pisang. Baik. Dari kegiatan wawancara yang dilakukan oleh Tony dan Pak Brata menunjukkan ada perbedaan tugas ataupun peran dari kedua orang tersebut, di mana Tony berperan atau bertugas sebagai pewawancara dan Pak Brata bertugas sebagai narasumber atau orang yang menjawab pertanyaan dari Tony. Dalam keluarga pun, peran anggota setiap keluarga ataupun tugas setiap anggota keluarga pasti masing-masing berbeda. Misalnya, ayah memiliki peran atau memiliki tugas untuk memenuhi nafkah untuk keluarga atau untuk mencari nafkah untuk keluarga. Ibu misalnya memiliki peran atau memiliki tugas untuk menyiapkan masakan untuk keluarga.
Kakak misalnya memiliki tugas atau peran untuk menyapu lantai rumah. Sedangkan aku ataupun Ananda sendiri misalnya tugasnya adalah untuk menyiram tanaman. Dari contoh tersebut kelihatan bahwa setiap anggota keluarga memiliki peran ataupun tugas yang berbeda-beda, meskipun dalam kenyataannya mungkin saja ada peran ataupun tugas yang sama yang dilakukan dalam keluarga tersebut. Atau misalnya contoh lain dari peran ataupun tugas dari masing-masing anggota keluarga. Ini nanti bisa Ananda lihat sendiri bagaimana peran masing-masing anggota keluarga di keluarga Ananda. Misalnya ayah Ananda tugasnya apa, ibu tugasnya apa, kakak tugasnya apa, dan Ananda sendiri tugasnya apa. Baik, demikian saja pertemuan pada pagi hari ini. Kita ambil kesimpulan di mana tanaman itu perlu untuk dirawat dengan beberapa cara yang tadi kita sampaikan. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab untuk memperoleh informasi, di mana ada pewawancara atau orang yang bertanya dan ada narasumber atau orang yang menjawab pertanyaan. Dalam setiap anggota keluarga memiliki tugas ataupun peran yang berbeda-beda. Demikian saja, syukron wa jazakumullahu khairan. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan ke Bapak, bisa melalui chat WA ataupun langsung ditelepon. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.